memang waktu itu undangannya para pejabat ya, ada presiden juga, dia mungkin masuk rombongan presiden, udah lama nggak ketemu, waktu nyanyi dia gini doang, "Hey!" gitu. Ya mungkin ada wartawan yang ngelihat sangkain ada sesuatu, padahal sama sekali nggak bener gitu. Tapi kabarnya, sebagai wujud cinta, Idrus Marham telah mempersiapkan sebuah rumah untuk Siti di kampung halaman Idrus di Makassar. Itulah sebabnya Siti seringkali terlihat bolak-balik Makassar, Jakarta. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kemelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Ia akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Penyebab perceraian Darwis Triadi dengan Citra Yulianti agaknya mulai terjawab. Kabarnya, kehadiran wanita idaman lain dalam rumah tangganya yang sama-sama menekuni hobi fotografi. Proses perceraian fotografer kondang Darwis Triadi dengan mantan Pragawati Citra Triadi hingga kini masih dalam persidangan. Berkali-kali persidangan digelar, namun sampai saat ini, nasib pernikahan 21 tahun Citra dan Darwis yang berada di ujung tanduk belum juga menemukan titik terang. Citra masih memegang teguh keyakinan atas ajaran agama yang melarang perceraian. Ia tetap mengupayakan agar biduk rumah tangganya dengan Darwis Triadi kembali kokoh meski pernah hancur diterjang badai. Berbeda dengan sang istri, Darwis pun tetap mempertahankan keinginannya sekokoh batu karang. Dengan keyakinan tidak mungkin hidup satu atap tanpa cinta, Darwis tetap mantap memutuskan untuk mengakhiri pernikahan. Sempat beredar kabar, keinginan keras Darwis untuk segera bercerai bukan sekedar akibat ketidakharmonisan hubungannya dengan sang istri. Kabarnya ada wanita idaman lain yang membuat Darwis memutuskan untuk bercerai. Kabarnya lagi wanita yang hinggap di hati Darwis adalah seorang pejabat bank terkemuka bernama Meiti Anita. Ditemui di rumahnya, Darwis membantah kabar tersebut. Itu lagi, makanya saya bilang gitu ya. Saya tidak pernah akan takut bahwa saya itu dicap jelek. Karena apa? Akhirnya apa? Sesuatu yang benar itu akan muncul. Ya kan saya digosipin misalnya sama Jenar lah segala rupa. Saya tetap baik, saya telepon Jenar, kita ketemu. Akhirnya orang tahu gitu. Bahwa itu adalah sesuatu yang memang gak benar gitu loh. Katakanlah misalnya benar, manusiawi lah. Puji syukur alhamdulillah tidak keganggu. Enggak, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab apa. Karena saya juga nggak mau tahu ya, gitu loh. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau cari tahu, itu. Dengan Meiti Anita, Citra mengaku mengenalnya, tapi bukan sebagai wanita idaman lain Darwis, melainkan sekedar teman kerja suaminya saja. Setahu saya itu adalah kliennya Mas Deris ya, yang bekerja di, tunggu, yang bekerja di mana Mas? Ya, setahu saya itu klien. Saya tidak pernah punya pikiran ke sana. Karena yang saya tahu bahwa mereka memang ada ini ya, ada kerjasama dalam pemotretan. Gitu aja. Kabar yang beredar hubungan asmara antara Darwis Triadi dengan Meiti Anita mulai terjalin karena seringnya mereka berjalan bersama. Darwis dan Meiti sama-sama mencintai dunia fotografi. Kesamaan minat itulah yang membuat hubungan mereka kian erat. Darwis kembali membantahnya. Tidak pernah, kecuali orang itu sendiri tertutup. Karena kembali lagi ini ada urusan saya dengan suami saya. Udah. Kehancuran rumah tangganya diakui Darwis dan Citra sekali lagi bukan lantaran orang ketiga, namun semata-mata karena takdir belaka. Itu karena sebuah perceraian kan bukan sesuatu yang kiamat. Ya. Ini adalah sesuatu yang memang takdir menurut saya gitu. Saya tidak pernah menghendaki perceraian. Saya selalu berharap bahwa kita akan bisa kembali lagi.
dengan penghargaan ini, Siti tidak terlena dan akan tetap memberikan dangdut menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Siapa sangka kebahagiaan Siti KDI memperoleh anugerah dangdut justru menuai persoalan bagi adik kandung Cici Paramida ini. Kabar yang beredar, Siti berhasil memperoleh penghargaan itu berkat campur tangan orang penting yang menaruh hati padanya. Demi cintanya pada Siti, pria bernama Idrus Marham yang berprofesi sebagai anggota legislatif sekaligus ketua sebuah organisasi kepemudaan itu secara sukarela mengiriminya dukungan lewat SMS. Tidak tanggung-tanggung, SMS yang dialamatkan sebagai dukungan kepada Siti itu jika dinominalkan dengan rupiah sampai berharga 1 miliar rupiah. Ditemui di rumahnya, Siti membantah kabar tersebut. Untuk masalah gosip yang tadi itu memang sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Justru Siti juga kaget gitu kenapa harus dihubungkan sama dia. Kebaikan hati sang petinggi kabarnya membuat Siti jatuh hati. Hingga hubungan asmara pun terjalin, tak peduli pada perbedaan usia yang membentang. Mengenai kabar tersebut, lagi-lagi Siti membantah. Dengan Idrus Marham, ia mengaku sekedar kenal. Waktu pada saat Siti umroh tahun 2001 itu memang kita satu kelompok. Tak diduga perkenalan singkat mereka di Tanah Suci begitu berbekas di hati Idrus Marham, hingga ia pun tidak melupakan Siti begitu saja. Saat berkesempatan bertemu di sebuah acara, Idrus pun melampiaskan kegembiraannya bertemu kembali dengan Siti. Kejadian itulah yang diduga Siti sebagai awal mula timbulnya gosip asmara antara dirinya dengan Idrus Marham. Saat waktu itu Siti ada acara dan kebetulan memang waktu itu undangannya para pejabat ya. Ada presiden juga, dan dia mungkin masuk rombongan presiden. Udah lama gak ketemu, waktu nyanyi dia gini doang, hey gitu. Ya mungkin ada wartawan yang ngelihat sangkain ada sesuatu, padahal sama sekali nggak bener gitu. Tapi kabarnya sebagai wujud cinta, Idrus Marham telah mempersiapkan sebuah rumah untuk Siti di kampung halaman Idrus di Makassar. Itulah sebabnya Siti seringkali terlihat bolak-balik Makassar, Jakarta. Benar nggak sih? Siti kan punya rumah di sana. Siti punya rumah, Siti orang Makassar. Waktu bisa membunuh kecantikan, tubuh yang bugar, bahkan karir yang cemerlang. Bertambahnya waktu yang sangat mempengaruhi usia dan kemampuan akan membuat produktivitas kerja kian menurun. Menyadari kekuasaan waktu, Cici Tegal pun mulai ancang-ancang mencari sumber pendapatan lain selain lewat ladang hiburan. Yang paling mudah dan tak jauh dari lingkungan pekerjaannya ya berbisnis. Kabarnya Cici Tegal mulai melirik bisnis restoran. Tapi bukan warung Tegal, melainkan sebuah rumah makan besar di kawasan Segitiga Emas yang akan dijual pemiliknya. Sang pemilik yang juga seorang artis, pelawak, dan presenter terkenal, berniat melepaskan kepemilikan atas rumah makan yang telah berjalan lama itu. Cici Tegal menjadi sasaran tembak dan kabarnya Cici pun tertarik untuk membelinya. Yang di itu Semanggi, tapi ya nggak tahu, kemarin aku masih berpikir dulu gitu karena aku punya kemampuan apa enggak gitu ke situ. Tapi memang yang sekarang otakku lagi bisnis banget gitu ya. Cici Tegal tidak mau asal terima. Perlu pertimbangan matang sebelum benar-benar terjun ke ladang bisnis yang merupakan lahan baru baginya. Gue juga kagak bisa ngelolanya, ntar malah sama aja. Enggak, aku aja belum ngasih jawaban ke Eko kok bahwa aku jadi beli atau enggak. Aku baru diskusi sendiri aja gitu. Bilang enggak, ntar dulu kita harus cari konsultan dulu gitu. Ya nggak tahu, mungkin sekarang udah laris kali, udah laku, udah lama kok. Nawarinnya udah bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Bagi Cici, mencoba berbisnis sama sulitnya dengan mencari pendamping hidup. Perlu pengamatan, pendekatan, dan penyesuaian. Saking sulitnya ia mencari lelaki yang pas, teman-teman dekatnya termasuk Mediana Hutomo sampai mencanangkan program pencarian jodoh untuk Cici Tegal. Setiap ngaji aja mak sebelah kanan gitu. Cuman enggak kurang lu mah nggak ada yang bagusnya gitu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Hingga tahun berganti, usaha Tamara untuk mengakhiri tali pernikahannya dengan Teuku Rafli Pasha belum juga menemukan pencerahan. Proses demi proses